kita berjumpa lagi di live Instagram Ruang Hati. Dan malam ini saya ditemani Kak Zaimah nih. Selamat malam Kak Zaimah. Malam Kak Galuh, malam teman-teman. Iya, kita sapa-sapa teman-teman dulu kali ya Kak Zaimah ya. Oke, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di live Instagram Ruang Hati ya, agenda rutinan kita. Nah, malam ini yang awalnya rencana mau lewat sendiri nih, Kak Zaimah tiba ngajakin ngobrol barengan nih. Nah, jadi malam ini saya akan ditemani Kak Zaimah ngobrol-ngobrol. Nah, ngomong-ngomong Kak Zaimah ini, oh ya, mungkin yang belum tahu, saya ngenalin diri lagi ya. Setiap live saya ngenalin diri aja gitu ya. Oke. Jadi kenalin, saya Galuh Rastra, salah satu anggota di komunitas Ruang Hati, salah satu tim di Ruang Hati ya. Dan Kak Zaimah ini juga sama, salah satu anggota di Ruang Hati juga. Jadi acara live Instagram ini adalah agenda pekanan kita. Jadi kita tiap pekan ada agenda live Instagram seperti ini, seperti itu. Ngobrolin apa ya? Ngobrolin apa aja boleh. Ngobrolin Ruang Hati, ngobrolin pengalaman-pengalaman kita. Nah, nanti buat teman-teman, misalnya ada yang ingin diobrolin, ditanyain, di-sharingkan, boleh di kolom-kolom chat ya. Nanti kalau bisa kita respon, kalau ya tidak bisa, kalau belum bisa kita respon ya kita bacain aja pertanyaan atau sharing dari teman-teman gitu. Oke. Kak Zaimah gimana kabarnya di sana Kak Zaimah? Kabarnya oke Kak Galuh, aman semua terkendali. Kabarnya rame. Biasalah, kalau bicara pakai bahasa Ruang Hati kan kabarnya pasti rame. Iya. Ngomong-ngomong Kak Zaimah ini di Banjarmasin ya Kak Zaimah ya, di Kalimantan ya. Kalau saya nih di Malang. Bener ya Kak Zaimah di Banjarmasin? Bener banget Kak Galuh, saya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Iya. Yang kata orang hutan semua. Iya. Jadi memang kita ini apa namanya teman-teman di komunitas Ruang Hati ini dari berbagai daerah ya Kak Zaimah ya, memang dari berbagai kota ya Kak ya. Ini ada, iya. Ini ada ini komen dari Kak Dewi nih, Kak Dewi. Kelihatan nggak Kak Zaimah? Kelihatan. Di kolom chat. Iya boleh Kak. Oke. Dari Kak Dewi 25 Prasetya ya. Ternyata yang aku khawatirkan berhari-hari dia baik-baik saja. 3 hari galauan overthinking sampai sulit makan. Namun story-nya lebih baik dari aku. Wah nih apa nih ya Kak Dewi nih ya. Ceritanya lagi curhat nih Kak Galuh. Lagi keresahannya, mencurhatkan keresahannya tuh. Makasih Kak Dewi. Oke. Kita ngobrolin apa ya Kak ya malam ini? Mungkin ini ya Kak ya. Kalau saya sih mungkin lebih ke pengen sedikit sharing tentang Ruang Hati sih, seperti biasa ya Kak. Ini sharingkan tentang Ruang Hati. Kita itu, saya sama Kak Zaimah ini kan barengan ya Kak ya, tergabung di Ruang Hati itu sejak Ruang Hati ini ya, sejak Ruang Hati ada ya Kak ya, sejak Ruang Hati terbangun 4 tahun yang lalu ya Kak. Mulai awal kayaknya ya Kak kita. Ya, kayaknya saya kedua ya. Iya, angkatan kedua ya. Jadi gini. Iya benar. Angkatan dari gelombang keduanya dari Kak Galuh kali ya. Dari sudah terbentuknya sudah Ruang Hati ya, yang intensnya kalau kenal Ruang Hati itu udah lama ya, udah dari tahun berapa, cuma yang intensnya mungkin dari tahun 4 tahun yang lalu ya, kira-kira gitu. Itu yang intensnya, yang sampai ikutan nimbrung di Ruang Hatinya gitu. Iya benar.
Iya benar. Jadi iya, saya sendiri juga sama. Udah lama di Ruang Hati ya, bareng sama Kak Zaimah tuh dulu angkatan kedua. Sejak Ruang Hati awal-awal terbangun ya, kita udah di Ruang Hati. Cuma memang kita sama-sama belum langsung belajar ya Kak dulu ya Kak. kita juga belajarnya barengan ya Kak ya. Baru setelah tahun ketiga sepertinya kita baru belajar ya Kak ya di Ruang Hati ya Kak. Beneran baru belajar ya, gitu ya Kak ya, dulu. Benar, benar. Jadi begitu tahu Ruang Hati itu, ya ya masih bingung, masih apa mau ngapain, apa sih yang dikerjain, apa sih maksudnya gitu, itu masih bingung, nggak wajar deh gitu. Cuma berjalannya waktu mungkin ya, ya gitu. Jadi baru-baru aja yang intens, yang benar-benar intens belajar memahami ya, mau berjalan, mau melangkah gitu, gitu ini benar. Iya. Jadi saya keinget kemarin foundernya kita bilang itu loh Kak Galuh. Jadi saya keinget ini, dokter Steven itu bilang gini, izinkan kamu untuk izinkan dirimu untuk izinkan diri kita untuk menjadi pembelajar yang lambat. Gitu. Oh iya bener ya. Karena memang proses itu kan nggak instan ya, jadi memang lambat. Jadi kalau kita udah ngizinin diri kita jadi pembelajar yang lambat, artinya ya kita sadar artinya kalau proses itu ya nggak instan, nggak cepat, pasti lambat. Jadi ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau bahasanya Ruang Hati kan gitu ya, nggak apa-apa kamu belajar lambat, nggak apa-apa hari ini kamu nggak ngerti ya nggak. Jadi gitu. Jadi, oh ya. Iya benar-benar itu. Oh. Benar-benar Kak. Iya. Itu juga saya ingat juga tuh kemarin. Benar, itu juga bagian yang saya ingat, izinkan dirimu menjadi pembelajar yang lambat itu ya. Karena kita kan seringkali pengen apa-apa, pengen cepet-cepet gitu ya. Pengen belajar cepat, pengen hasil yang instan, pengen masalah segera selesai, seperti itu ya. Padahal kan setiap hal itu kan proses, bahkan belajarnya sendiri itu adalah sebuah proses kayak gitu ya Kak ya. Bukan sesuatu yang instan kayak gitu, bukan sesuatu yang ketika kita belajar agar kita baik-baik saja dengan suatu masalah, itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajari sehari 2 hari kemudian langsung selesai, tapi perlu proses kayak gitu, dan proses setiap orang tentu berbeda, seperti itu ya Kak ya. Iya bener banget. Rasanya gitu sih kalau saya. Iya, dan ini sih Kak, dulu itu jadi gini Kak, saya jadi keinget juga. Jadi dulu itu kenapa saya tidak langsung belajar? Jadi dulu itu saya tergabung di Ruang Hati karena diajakin temen kayak gitu kan. Ikut Ruang Hati gitu. Nah, saya tuh nggak paham apa sih Ruang Hati itu. Nah, terus kan ini ya Kak ya, keilmuan tentang mental health, pengembangan diri, seperti itu ya Ruang Hati itu ya. Gimana kemudian kita itu bisa cukup baik-baik saja dengan segala hal yang tidak baik-baik aja. Kan di Ruang Hati itu ya, salah satu hal yang dipelajari adalah bagaimana kemudian kita bisa cukup baik belajar agar kita bisa cukup baik-baik saja dengan segala hal yang tidak baik-baik aja kayak gitu kan. Itu salah satu hal yang dipelajari di Ruang Hati itu. Nah, saya itu tidak paham gitu tentang apa sih pengembangan diri, apa sih mental health kayak gitu pada zamannya ya Kak ya, 4 tahun yang lalu. Karena saya itu dari keluarga yang tidak familiar gitu Kak dengan kata mental health, dengan pengembangan diri, psikolog, psikiater, itu saya tidak familiar. Tidak ada itu dalam keluarganya saya kayak gitu itu Kak. Benar-benar tidak ada kayak gitu. Jadi ketika kayak diajakin temen, saya cuma kayak ya udah deh terserah aja. Saya cuma kayak gitu aja sih. Nah, karena itu ketika tergabung dengan Ruang Hati, saya juga ya tidak belajar gitu. Karena saya bingung juga apa yang mau saya pelajarin gitu. Padahal saya juga banyak masalah pada zamannya. Tapi karena saya tidak paham, ini saya tidak belajar. Terus kemudian di tahun ketiga gitu ya Kak. Di tahun ketiga, akhirnya saya memutuskan belajar. Ini emang kok ya. Emang kadang seringkali kita itu akhirnya memutuskan belajar kalau udah mepet banget gitu ya Kak. kayak udah terdesak baru memutuskan belajar gitu ya. Di tahun ketiga saya ada suatu masalah gitu ya Kak ya. Ada suatu masalah yang saya ngerasa kayak udah mentok banget kayak gitu. Udah mentok banget kayak gimana nih ya kayak gitu. Oh, saya mention aja ya masalahnya. Mungkin intinya gitu ya. Saya itu ada sebuah konflik yang membuat saya itu tidak bisa pulang ke rumah kayak gitu, tidak bisa pulang ke rumah. Sedangkan
Sedangkan saya tahu kalau saya itu harus pulang ke rumah gitu. Saya pakai kata harus ya, perlu. Saya itu perlu pulang ke rumah uh, karena kalau saya tidak pulang ke rumah, itu saya itu khawatir. Ini yang saya khawatirin. Sebenarnya saya itu khawatir dengan hukum karma. Jadi saya tuh khawatir ketika saya tidak pulang ke rumah, nanti ada suatu kejadian yang terulang gitu. Saya khawatir nanti anaknya saya juga tidak mau pulang ke saya kayak gitu. Ketika saya tidak mau pulang ke momnya saya gitu. Saya kan ketika membayangkan anaknya saya tidak mau pulang ke saya sedih dong kayak gitu. Makanya saya kayak gimana ya kayak gitu. Saya perlu pulang ke rumah nih, perlu tetap balik ke momnya saya kayak gitu, tapi saya sulit kayak gitu. Saya bukannya tidak mau, tapi saya sulit gitu karena ada sebuah konflik yang terulang lagi kayak gitu, dan itu besar dan saya tidak bisa kayak gitu. Itu sih Kak. Jadi kayak udah yang mentok, gimana nih caranya pulang nih? Akan pulang tapi tidak bisa pulang gitu. Ya itu sih, karena khawatir dengan hukum karma gitu, khawatir dengan ada satu kejadian yang keulang lagi ke saya dan saya takut gitu ketika harus ngalamin lagi kayak gitu. Terus kemudian ruang hati menawarkan kayak gitu, iya kamu belajar lah kayak gitu, kamu coba dulu belajar di ruang hati serius kayak gitu. Terus akhirnya saya ikut tuh Kak, ikut kelasnya kayak gitu, udah mulai belajar kayak gitu. Waktu itu kelasnya masih kelas 2 bulan ya Kak ya. Kalau sekarang kan udah coaching kayak gitu ya, RPH gitu ya Kak ya. Terus agenda pekanan itu mengolah rasa, menemukan pulau di dalam diri itu ya. Kalau dulu masih model kelas 2 bulan, saya ikut tuh Kak, kelas 2 bulan itu runtut gitu. Tiap pekan ngerjain tugas gitu. Ngerjain tugas ngumpulin. 2 bulan saya latihan kayak gitu Kak. Dan alhamdulillah gitu ya Kak ya, setelah 2 bulan itu selesai kelas kayak gitu. Alhamdulillah saya perasaan itu lebih longgar, terus bisa pulang kayak gitu. Yang tadinya kayak berat banget, kayaknya ini tidak bisa deh, kayaknya tidak mungkin dah bisa pulang gitu. Tapi setelah 2 bulan itu alhamdulillah saya ngerasa kayak longgar dan saya bisa pulang gitu. Tapi konfliknya itu dengan segala konfliknya masih ada, tapi saya perasaan itu udah lebih longgar dan bisa pulang kayak gitu. Itu sih Kak dulu itu. Terus saya jadi ketagihan gitu Kak, wah saya kayak gini, wah keilmuan ini keren banget kayak gitu. Saya jadi wow lagi gitu Kak, jadi wah keren banget ya kayak gitu. Akhirnya saya ketagihan belajar di ruang hati kayak gitu. Terus ya itu memperdalam lagi, belajar lagi, memperdalam lagi kayak gitu. Itu sih Kak. Kalau Kak Zaima sendiri itu kenapa tuh Kak memutuskan belajar di ruang hati Kak? Mungkin kurang lebihnya sama. Ya, tapi memang ini ya, saya mau tarik garis aninya. Berarti Kak Galuh setuju ya, pembelajaran di ruang hati itu relate banget dengan kenyataan yang kita hadapin ya, dengan realita gitu ya. Berarti saya ambil dari ceritanya Kak Galuh tadi, berarti memang relate banget kan dengan kehidupan kita ya. Kalau mental health itu memang sekarang kan lagi ini banget ya, yang rentan banget ya. Sebetulnya mungkin hal sederhana pun bisa terlewat, padahal hal sederhana itu bisa bikin kita kenapa-kenapa ternyata ya. Gitu. Dan itu ternyata kenapa juga saya tertarik memperdalam itu, ternyata yang sebelum mengenal ruang hati mungkin saya sudah pernah berjalan, cuma saya tidak menyadari gitu ya. Artinya di ruang hati itu saya jadi lebih menyadari, ternyata yang saya lewatin itu ada loh ya, ternyata pembelajarannya. Kalau mungkin dulu saya nggak paham itu, kalau itu tuh memang perlu loh, bukan cuma sekedar apa sih, mental health itu perlu loh gitu loh, perlu loh dirawat, diri kamu itu perlu loh, bukan cuma maksudnya gini, sekedar bilang baik-baik aja ternyata nggak baik-baik aja gitu kan. Ternyata bilang nggak baik-baik aja tuh memang kamu harus sudah baik-baik aja di dalamnya, dengan ketidakbaik-baikan yang ada gitu. Itu jadi ternyata itu memang ada materinya ya. Dan dari situ saya mulai tertarik untuk belajar, karena saya ngerasain sesuatu
karena ngerasain sesuatu hal yang berbeda. Karena ruang hati itu gini, ruang hati itu kan bukan sejenis obat dari dokter ya gitu. Kalau obat kan mungkin menyembuhkan luka gitu, atau menyembuhkan kita misalnya sakit kalau ke psikiater gitu ya, sakit ini kalau bahasa ininya kan kayak depresi, stres gitu kan gitu. Itu sebetulnya kita semua tuh punya tuh. Kita semua tuh punya ternyata. Nah, di ruang hati itu ternyata dibelajarin lebih dalam, dikupas tuntas itu untuk mengenali itu dulu di diri kita. Ada nggak itu? Untuk mengenali itu jauh ke dalam diri kita, siapa sih kita? Bagaimana? Ada nggak kita punya itu, punya hal-hal itu nggak gitu? Jadi seperti mendeteksi awal gitu ya, deteksi awal. Tapi memang ruang hati bukan obat, karena memang bukan obat. Cuma yuk ruang hati ngajak kita, yuk apa ya? Seperti merawat dirimu, karena obat itu kan obat itu kayak kita sakit kepala kasih obat sakit bodrek itu mungkin sembuh, tapi pemicunya kita nggak tahu apa gitu. Jadi kalau di ruang hati itu kan kita apa sih yang ada. Nah di situ saya mulai tertarik. Oh iya, akhirnya ngegali, memang nggak mudah sih. Nah itu yang mulai tertarik karena diajarin seperti itu, diajarin mengenal dulu, mendeteksi diri dulu sendiri gitu kan. Apa sih yang ada di dalam diri kamu? Apa sih potensi apa atau masalah apa atau stres apa yang memicu gitu? Hal-hal apa ya yang bikin kamu kadang-kadang ternyata kok bisa nggak baik-baik aja ketika ditimpa masalah, hal kayak gitu sih Kak Galuh. Yang akhirnya saya tertarik untuk belajar dan memang Kak Galuh awalnya saya ikut ruang hati karena diajakin ya, cuma ya itu sama tuh awalnya juga gitu. Apa sih ruang hati ini, apa sih? Pada akhirnya entah itu dapat something ya, kalau kata orang agama kita itu kan ya hidayah gitu kali ya. Bisa disamakan kayak itu. Entah karena itu, entah apa ya itu. Akhirnya ya itu tadi. Karena di ruang hati itu memang bukan obat. Cuma seperti sesuatu yang apa ya, ibaratnya itu sesuatu yang ini loh ternyata aku butuh ini gitu loh, kayak dan itu tuh metodenya yang diajarin di ruang hati itu yang bikin kita tuh kayak menemukan something baru lagi setiap saat gitu, sesuatu yang wow lagi, sesuatu yang amazing lagi gitu. Seperti itu sih kalau yang saya rasain, seperti itu. Makanya saya mulai tertarik itu karena mulai merasa itu ya, rasa wow ternyata ya gitu. Memang relate dengan realita gitu. Kan kadang-kadang kita itu cuma nuntut sempurnanya aja ya. Kita kan maunya sempurna tuh. Nah kalau di ruang hati ketidaksempurnaan itu ya nggak apa-apa karena itu bagian dari kesempurnaan gitu. Gitu. Itu sih sebetulnya kadang. Iya, berarti memang karena ya ini akhirnya Kak Zaimah tertarik belajar di ruang hati karena memang merasa relate gitu ya Kak ya, relate dengan realita, relate dengan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Jadi bukan hanya sebuah keilmuan yang teori aja gitu, tapi emang aplikatif banget kayak gitu ya Kak ya. Terus ini juga sih, tadi juga saya ini ya Kak ya, Kak Zaimah sempat nge-mention ruang hati ini bukan seperti obat itu. Mungkin saya lengkapin ya. Jadi BTW teman-teman, ruang hati ini ya, disclaimer ya teman-teman ya, disclaimer, ruang hati ini tidak menggantikan pengobatan medis. Jadi tidak menggantikan psikolog, tidak menggantikan psikiater, tidak seperti itu. Tetapi melengkapin aja seperti itu. Jadi di sini di ruang hati itu memang menyediakan ada dua hal yang disediakan di ruang hati, yaitu komunitas kekeluargaan, kemudian yang kedua itu metode pembelajarannya. Tetapi sekali lagi tidak menggantikan pengobatan medis seperti itu. Jadi misalnya teman-teman kita semua lagi berobat gitu ke psikolog, lagi berobat ke psikiater, terus sambil berobat, sambil mau belajar di ruang hati, itu tidak apa-apa seperti itu, gitu sih. Jadi benar-benar tidak menggantikan seperti itu, gitu.
Terus kemudian tadi kata yang Kak Zaimah, ini memang karena belajar gitu ya, memang bukan sebuah hal yang instan. Ini tadi kita ulang-ulang aja ya, tentang bukan sesuatu yang instan gitu ya Kak ya. Jadi memang proses belajarnya sendiri itu memang ya proses gitu ya Kak ya, bukan ketika sekali belajar terus bisa langsung dapat hasilnya gitu ya, meskipun metode pembelajarannya relate kayak gitu dengan permasalahan-permasalahannya kita, dengan realita-realita yang ada seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang kita sekali belajar langsung selesai masalahnya, sekali belajar langsung paham, enggak seperti itu. Terus tadi juga yang dimention dengan Kak Zaimah, metode pembelajaran di ruang hati itu jadi memang akhirnya mengenali suatu permasalahan. Jadi seperti ini kira-kira ya, salah satu yang dipelajari nih. Tadi saya ngulang aja nih yang Kak Zaimah sampaikan. Seperti orang sakit gitu, orang sakit flu kayak gitu. Nah itu bukan ujuk-ujuk langsung dikasih obat, tapi dicek itu kok bisa flu ya, dari mana ya sakit flu-nya, kok bisa ya kayak gitu. Jadi dicari akar permasalahan dari flu itu, bukan langsung dikasih obat. Seperti itu kira-kira. Jadi misalnya kita lagi rasa tidak baik-baik aja ketika ketemu dengan orang, ngerasa kesel atau ngerasa tidak bisa dengan kebisingan misalnya ya, atau ketika ketemu dengan siapa saya kok ngerasa terluka banget ya ketika ngobrol sama dia misalnya ya, ini misalnya saya juga udah tahu permasalahannya teman-teman apa. Nah itu tuh nanti kita bisa ngecek tuh ketika belajar di ruang hati, kita bisa ngecek akar permasalahannya itu apa sih, kenapa sih ketika ngobrol sama si A bisa seterluka itu, kenapa sih ketika ngobrol sama si A bisa sekecewa itu kayak gitu. Itu nanti kita bisa ngecek tuh di akar permasalahannya. Apakah ketika kita ngecek akar permasalahannya masalah itu selesai? Enggak juga, tetapi ketika kita tahu akar permasalahannya, setidaknya nanti ada kapasitas yang kemudian kalau tadi saya bilangnya rasanya itu bisa lebih longgar, rasanya ya di saya ya, ketika tahu akar permasalahannya rasanya itu bisa lebih longgar seperti itu sih, seperti 50% seolah-olah masalah itu selesai, seolah-olah rasanya di saya seolah-olah 50% masalah itu selesai seperti itu, meskipun belum selesai seperti itu, rasanya kayak gitu sih. Jadi itu sih pentingnya kita akhirnya salah satu hal pentingnya kita itu paham kayak gitu ya, ketika kita kenapa kita perlu cari akar permasalahannya, karena itu membuat perasaannya kita bisa lebih longgar ketika kita tahu alasan dibalik kita kenapa seperti itu. Karena kan seringkali ketika kita tidak baik-baik aja dengan sesuatu, kita kan tidak benar-benar paham kenapa kita tidak baik-baik aja. Buat kita ketika kita tidak baik-baik aja, ya orang lain yang salah ya, karena dia yang nyakitin aku, karena dia yang ngebuat aku kenapa. Mungkin memang ada faktor orang lain kayak gitu, tetapi juga ada faktor dari kita juga sebenarnya seperti itu. Gitu enggak sih Kak Zaimah? Gimana tuh kalau menurut Kak Zaimah tuh? Halo, tes. Halo, iya Kak Galuh, maaf kayaknya terputus ya. Iya, gimana tuh Kak? Kak tadi jelas enggak ya Kak ya suaranya saya? Agak terputus-putus, tapi saya bisa ngambil ininya sih. Agak terputus-putus memang. Oh iya. Iya emang gitu. Enggak, tapi ya bener ya Kak Galuh, memang proses itu ya. Kadang-kadang kita nggak mau, ya itu. Yang kebanyakan kita nggak mau prosesnya gitu. Dan padahal yang paling penting itu kan ya di melangkah di prosesnya ya, itu yang paling penting, karena bukan artinya kita memang perlu cari solusi, tapi kadang-kadang di realita itu solusi itu akan hadir ketika kita melangkah gitu. Ketika kita nggak mau melangkah ya kita nggak akan dapat solusi gitu kan, nggak mungkin dapat sesuatu yang kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba kan, kadang-kadang kayak gitu. Dan sebetulnya memang yang paling penting itu ternyata yang saya dapat dari ruang hati itu adalah self compassion ya, artinya merawat diri ya. Merawat diri itu dalam artian luas ya, bukan cuma merawat perawatan fisik gitu. Jiwa kita juga kan perlu dirawat, makanya gitu kan kita saat ini ruang hati kan adain acara olah rasa menemukan pulau dalam diri, itu kan artinya
mengolah rasa yang ada dalam diri kita ya, kita dapat temuin apa tuh di dalam diri kita. Nah itu kan perjalanan tuh. Dan kalau perjalanan itu kan bukan sesuatu yang pendek ya, apalagi kita kan kehidupan itu kan perjalanannya panjang dan pembelajaran itu kan panjang ya, tidak hanya untuk saat ini, ya kan, untuk kedepannya. Bahkan kadang gini, ketika saya masih di ruang hati pun sampai saat ini, kadang-kadang kita sudah tahu materinya nih, tapi ketika kita memang di situasi tertentu, mungkin hal yang sama kita hadapin, tapi kondisi kita tidak sama. Itu kan juga beda ketika kita ngadepinnya, kita ngejalaninnya. Nah itu kan perlu kita kenalin, makanya poinnya perlu kita kenalin dulu diri kita. Tapi ketika kita memang udah jalan, kita sudah tahu ya, kita sudah tahu oh ternyata ini, kita sudah tahu bagaimana kita menghadapinya, itu bukan masalahnya, bukan hilang. Memang masalahnya nggak akan hilang, setiap masalah hidup itu kan pasti ada, nggak hilang, cuma mungkin masalahnya kita melihatnya lebih kecil, lebih mudah kita menguranginya masalah itu lebih, karena kita sudah tahu nih, kita sudah belajar ke dalam diri dulu. Ketika kita dihadapin satu masalah, kita pulang dulu nih, ada apa ya, kenapa ya, ada apa ya, gitu kan. Ya seperti yang Kak Galuh bilang tadi, kenapa ya orang kok dianya ngelukain aku gitu, kok sakit banget ya ketika ngadepin orang itu, ya ada apa ya gitu. Nah itu kan artinya kita memang harus mengenalin diri, harus self compassion ya, harus berjalannya ke dalam diri kita dulu toh, mengenalin diri kan. Nah di ruang hati itu yang ngajakin kita bukan, ruang hati itu bukan ya nih obat buat kamu gitu sakit, nggak gitu, tapi yuk kita jalan dulu yuk, kita pulang dulu yuk, kita kenalin dulu yuk, ada apa sih dengan diri kamu, ada apa sih di dalamnya, ada apa dan bagaimana sih kita harus ngadepin itu gitu. Jadi bukan memang cuma dikasih obat. Nah mungkin yang kayak yang tadi yang kayak Kak Dewi Rasta ini ya, ada perasaan khawatir, ada galaunya yang ada overthinking. Nah itu mungkin ketika dikenalin akan tahu dan akan bisa mengurai ketika memang mau mengizinkan diri kita untuk belajar tadi itu ya, mau mengizinkan diri kita untuk belajar mengenalin, dan mau mengizinkan diri kita untuk jadi pembelajar yang lambat, karena memang nggak ya seperti Kak Galuh bilang, memang nggak mudah, nggak instan gitu, karena bukan obat kayak gitu kan, bukan obat, karena memang kita menyediakan ruang hati itu kan yang menyediakan yuk sama-sama gitu loh, ibaratnya kayak menyediakan wadah ya menyediakan yuk yang mau sama-sama untuk survive ya, jadinya jatuhnya gitu, survive dengan kehidupan gitu, mungkin gitu kali ya bahasanya. Saya kok anu banget ya Iya benar. Jadi memang kita di ruang hati itu belajar mengenal diri gitu ya Kak ya. Dan belajar mengenal dirinya itu kita pakai self compassion seperti itu. Dan tadi katanya Kak Zaimah, ketika kita udah bisa lebih kenal gitu dengan dirinya kita, masalahnya itu udah hilang gitu katanya Kak Zaimah tadi. Tapi rasanya itu sudah lebih kecil gitu. Makanya tadi saya bilang lebih longgar gitu ya. Mungkin ini ya, biar lebih kebayang ya tentang tentang perumpamaan masalah yang lebih kecil kayak gitu. Misalnya seperti ini perumpamaan yang sering dipakai di dunia pengembangan diri sih. Seperti garam kalau kita ambil 1 sendok garam gitu ya teman-teman ya. Terus mungkin teman-teman sering dengar juga nih dengan perumpamaan ini. 1 sendok garam dimasukkan ke dalam gelas gitu ya, gelas yang diisi air, 1 gelas yang diisi air, itu terus teman-teman minum deh, incip, pasti rasanya asin banget kayak gitu ya. Tapi kalau kita nanti masukkan 1 sendok garam itu ke dalam 1 air galon gitu ya, 1 air galon atau 1 air di kamar mandinya kita gitu. Kalau kamar mandi kan biasanya wadah kamar mandi itu kan lebih besar ya. Nah terus diincip tuh airnya, itu pasti rasa asinnya itu udah nyaris tidak kerasa tuh, tidak seperti ketika ada di 1 gelas tadi. Nah, sebenarnya masalah kira-kira ya, perumpamaan masalah itu seperti itu. Seperti garam tadi seperti itu. Garamnya itu tetap loh 1 sendok seperti itu. Tapi ketika kita sudah lebih mengenal diri kita,
wadahnya itu sudah lebih membesar, wadahnya sudah berubah jadi galon, sudah berubah jadi bak mandi seperti itu, sehingga rasa asinnya itu sudah tidak terlalu kerasa lagi. Apakah garamnya berkurang? Tidak. Garamnya tidak berkurang sedikit pun, tetap 1 sendok. Yang berubah apanya? Wadahnya yang berubah. Kapasitasnya kita yang berubah, kapasitasnya kita yang lebih besar seperti itu. Wadah yang tadinya cuma gelas berubah jadi galon, berubah jadi bak mandi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Biar kebayang aja ya teman-teman, seperti itu sih kira-kira. Jadi memang yang kita pelajarin di ruang hati itu memang mengenal diri dengan self compassion tadi seperti itu. Dan seringkali karena memang ada banyak sekali ya permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan gitu ya, memang tidak ada jalan keluarnya memang seperti itu. Jadi memang kita yang memang perlu lebih besar dari masalah itu. Masalahnya tetap ada, tapi seolah-olah masalahnya jadi kecil, katanya Kak Zaima. Kenapa masalahnya seolah-olah jadi kecil? Karena wadahnya sudah lebih besar seperti itu. Jadi rasanya udah lebih longgar, udah lebih ringan seperti itu. Tapi masalahnya tetap ada. Nah itu tuh yang akan kita pelajari di ruang hati. Dan sekali lagi itu bukan cuma latihan 1 kali, tapi perlu berkali-kali seperti itu, gitu ya Kak ya? Bener banget, iya, ya gitu. Memang mengenali diri dan artinya mengenali dan merawat diri ya, gitu. Mungkin di situ ya, ruang hati itu ngajarin kita untuk mengenali dan coba merawat diri kita, gitu ya. Artinya merawat diri kita ini dari bukan hanya fisik ya, secara luas itu ya jiwa kita, dirawatnya jiwa kita ya. Itu sih. Gitu. Iya. Saya kayak auto ini ya Kak ya, kembali ke memori awal-awal belajar di ruang hati, dan saya masih merasa sampai sekarang masih se-excited itu sih Kak. Dengan metode pembelajaran di ruang hati seperti itu, karena memang serelate itu gitu ya Kak ya, serelate itu dengan seperti yang Kak Zaima bilang sih, serelate itu dengan realita kayak gitu, serelate itu dengan permasalahan-permasalahan yang ada, bukan hanya keilmuan yang ini ya, bukan hanya keilmuan yang kayak teori banget tapi tidak aplikatif. Cuman memang kitanya yang perlu sungguh-sungguh latihan, praktek kayak gitu. Kalau kitanya tidak latihan, memang hanya akan jadi teori aja gitu ya Kak ya. Iya, benar Kak. Karena memang berasanya itu ya ketika dijalanin materi yang ada itu ketika kita cuma nerima materi itu ya. Kita terima materi itu, materi yang dikasih ada macam-macam lah ya, itu materi yang ya saya ikut yang kelas 2 bulan itu, yang 8 sesi pertemuan itu materinya memang seperti itu. Dan dokter sendiri kan bilang materinya itu akan sama, memang seperti itu. Yang membedakan adalah ketika itu dipraktekkan. Nah, itu memang akan terasa bedanya di situ. Jadi langkahnya pun akan berbeda, setiap orang itu akan berbeda. Nah, itu ngerasanya memang di situ. Kalau nggak ngelangkah dan nggak ngejalanin yang itu, prakteknya itu memang nggak kerasa. Ya, itu akan jadi kalau orang bilang ya itu bullshit lah ya, kayak gitu. Kadang-kadang orang bilang itu apa sih itu? Nah itu yang pertama saya ngalamin itu. Apa sih ini? Kan bingung nih, apa sih ini? Dan ternyata ketika latihannya dicoba, yang dikasih suruh latihannya dicoba, dipraktekin jalan. Makin kesini kan makin sering dipraktekin itu makin kita lebih akhirnya banyak hal-hal baru yang kita dapat. Ternyata pilihnya ternyata ya banyak wow kayak gitunya, banyak seperti itunya dan kita lebih, dan saya nggak bilang kita, tapi saya yang ngerasa saya lebih gitu, lebih lagi nggak baik-baik saja ya gitu. Kadang yang ini mungkin awam gini, karena di ruang hati itu sering ngajarin yuk bicara sama diri sendiri gitu. Nah itu kadang-kadang kan ya itu kan sering bicara deh, ajak bicara sama dirimu sendiri ya, itu bagian dari merawat diri ya. Bicara, tanya kabarmu hari ini dengan dirimu sendiri. Misalnya, hai aku, apa kabar ya hari ini? Oh lagi kecewa, aku lagi gini. Nah, itu kan akhirnya gini, karena relate-nya adalah gini. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita, dan yang paling siap sedia
setiap waktu itu adalah diri kita. Ini kita nggak bicara masalah yang itu ya, kita bicara secara umum aja ya. Kalau yang masalah ke itu kan memang ada ya. Cuma yang ini secara umumnya kan yang paling tahu kita adalah kita, yang paling membersamai kita selama 24 jam kan itu adalah dalam diri kita, bagian dari diri kita. Jadi ya wajar dong kalau kita memang harus benar-benar merawat diri kita gitu. Merawat jiwanya kita, bagaimana untuk tetap sehat jiwanya kita, bagaimana kita tetap bisa baik-baik aja dengan keadaan yang tidak baik-baik aja. Itu kan itu. Jadi ya itu pertamanya gitu. Ih, tabu banget ya ngajak ngomong sama diri sendiri gitu. Kamu apa kabar? Apa ini kan kayak gitu kan, nanya kayak gitu lagi, kenapa? Iya aku lagi. Itu kan kayaknya tabu banget tuh. Tapi ternyata itu menjadi sahabat bagi diri kita sendiri itu, belajar menjadi sahabat bagi diri kita sendiri itu ya, belajar menjadi teman bagi diri kita sendiri itu, karena itu ternyata bikin kita kuat, bikin kita punya power gitu. Itu yang rasanya seperti itu, bikin kita menyadari bahwa oh iya, ternyata memang kehidupan itu ya kita yang perlu menjalani, dan kita harus tahu bagaimana kita harus menjalaninya seperti itu. Kayaknya ya jadinya seperti itu. Jadi kamu mau jadi saya sering nanya, hari ini kamu sudah sayang sama diri kamu sendiri belum? Sudah kasih apa kamu sama diri kamu? Karena gitu suka nanya, hey, apa kabar kamu hari ini? Ada apa? Ada yang lagi dirasain atau apa? Itu hal-hal tabu yang mungkin orang pikir apa sih ini kayak orang gila. Emang bener. Sebetulnya kita punya pemicu nih, setiap kita punya pemicu stres. Tapi ya itu, ketika sudah diajak ngobrol diri kita kan lebih nyaman. Kita tahu. Itu sih yang saya rasain di ruang hati. Jadi memang merawat kita mengenali diri dan kita bisa merawat diri, dan itu penting banget saat ini ya, di dunia yang realitanya isu mental health-nya lagi perasaan saya sih kecamuk banget ya, banyaknya efek-efek dari itu sih. Kalau yang saya lihat seperti kekerasan, KDRT itu kan mungkin yang anak-anak broken home itu kan memang mental health-nya perlu dijaga ya, perlu disehatkan, dan itu kita nggak bisa ngandelin orang lain loh. Nah, kita nggak bisa ngandelin orang lain. Kita ya memang bisa ngandelin di sini. Nah, ini mungkin saya jadi ngutip ingat kenapa ruang hati ini terbentuk itu dari waktu foundernya bilang kenapa ruang hati ini terbentuk, mungkin dari kepeduliannya, dari yang beliau rasakan dan kepeduliannya beliau supaya jangan ada yang merasakan seperti yang beliau rasakan, mungkin seperti itu ya. Ini gambarannya sih, dan memang itu. Jadi kenapa juga saya mau ikut nimbrung di ruang hati, akhirnya ikut menggerakkan, karena itu ada rasa itu ya, jadi timbul ke situ ada rasa itu, karena saya pernah mengalami sesuatu yang tidak nyaman dan ternyata saya mau ikut jadi bagian dari ruang hati gitu, dan ya itu mungkin di situ jadinya benang merahnya ke situ kagak. Karena di situ ketika saya masuk di situ, saya tempat belajar, tempat pulang, tempat belajar, ada gitu. Ruang hati itu buat saya gitu. Oh iya, tempat saya belajar banyak hal. Salah satu tempat saya belajar banyak hal. Salah satu tempat saya yang bisa sesuatu yang saya tidak suka, akhirnya saya bisa menerima itu gitu. Menerima itu dan belajar, meskipun itu tidak suka, coba deh dijalanin. Apa yang didapat? Jadi kayak gitu. Belajar untuk itu, belajar untuk melangkah. Poinnya gitu, belajar memang, dan belajar untuk melangkah di situ. Gitu. Panjang ya saya cerita. Aduh, teman-teman kayaknya bosan, nggak bosan kan teman? Saya ceritanya panjang. Udah ada 4.000. Iya, jadi memang ini ya.
Iya, iya. Jadi tadi katanya Kak Zaima kan ngobrol dengan diri sendiri, nanyain kabar dengan diri sendiri, itu juga salah satu yang dilatih gitu ya Kak ya, di ruang hati ya Kak ya, ngobrol dengan diri sendiri, nanyain kabar diri sendiri kayak gitu. Dan katanya Kak Zaima ini cukup tabu gitu ya Kak ya, karena memang jarang banget dilakuin kayak gitu ya. Iya benar kayak gitu. Cumannya sebenarnya ini juga beberapa kali juga sih saya sharingkan gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau dibilang tabu mungkin iya, tapi memang sebenarnya kita dari dulu itu udah familiar dengan hal kayak gini, cuma dalam bentuk tulisan diary ya. Kita satu zaman enggak teman-teman? Apa enggak ya? Oke, semoga kita satu zaman ya kayak gitu. Diary itu kan kita zaman-zamannya saya dulu gitu, diary itu udah sangat-sangat familiar mulai saya kecil tuh. Saya tidak tahu kalau zamannya teman-teman ya. Nah, sebenarnya nanyain kabar ke diri sendiri, ngobrol dengan diri sendiri, itu seperti kita lagi nulis diary, kita lagi ngomongin perasaan-perasaannya kita ke diary itu, seperti itu. Cuman ini memang lebih ke, mungkin ada beberapa orang yang tidak terlalu suka nulis ya, kayak gitu, lebih suka ngobrol gitu, jadi lebih ke memang ngobrolnya dengan diri sendiri, kayak gitu, nanyain kabar, seolah-olah ngobrol dengan teman baik, seolah-olah ngobrol dengan sahabat, kayak gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin kurang nyaman gitu ya dengan metode ngobrol, itu bisa dengan nulis, bisa dengan seperti nulis diary. Hari ini aku sedang merasa seperti ini, itu nanti bisa diluapkan di sana seperti itu. Nanti ada, itu juga sebenarnya ada step-stepnya, bukan hanya meluapkan aja, tapi nanti ada step berikutnya, gimana kemudian nanti ada cara kita untuk merespon seperti itu tuh, nanti metode seperti itu nanti dipelajarin juga seperti itu. Jadi bukan, kalau diary mungkin tanpa metode ya, tapi kurang lebih seperti itu. Apa ya, kalau bahasa kerennya sekarang journaling ya kalau bahasa kerennya sekarang seperti itu. Itu sih, dan itu salah satu aja ya kayak gitu. Ada banyak hal sih yang dipelajarin di ruang hati yang memang sebenarnya salah satu poinnya ya adalah gimana kemudian kita bisa cukup baik-baik aja dengan segala hal yang tidak baik-baik aja. Itu salah satu aja ya, tapi ketika kita belajar lebih dalam nanti akan ketemu hal yang lebih dari itu sih, seperti itu. Nanti kapan-kapan saya sharing deh khusus itu ya, khusus tentang hal lebih yang akhirnya saya temukan tuh ketika belajar di ruang hati. Gimana kemudian saya ngerasa, wah ini relate banget ya sama agamanya saya gitu. Saya tuh sampai ngerasa relate banget gitu dengan agamanya saya. Kapan-kapan saya akan khusus sharing tentang itu deh kayak gitu. Karena sebenarnya di ruang hati itu memang sama sekali tidak ngomongin tentang agama, tidak ngomongin tentang Tuhan. Karena ruang hati itu sains banget kayak gitu, sains banget ya seperti itu. Jadi yang kita ngebahasnya itu memang maksudnya keilmuan di ruang hati itu memang maksudnya ini ya apa kayak diambilnya itu memang dari keilmuan karena memang foundernya memang psikiatri ya kayak gitu, dari keilmuan sains seperti itu. Memang kita tidak ngobrolin tentang Tuhan di sana, tapi ketika saya belajar lebih dalam, belajar lagi saya ngerasa wah ini kok relate banget ya sama agamanya saya kayak gitu. Jadi makin belajar makin ngerasa kayak wah kayak gitu sih. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya semoga teman-teman tidak ada yang ekspektasi ya. Sebenarnya sharingnya saya dan Kak Zaimah malam ini bukan untuk ubah teman-teman berekspektasi ya sama ruang hati, bukan seperti itu. Sebenarnya kita ingin menyampaikan kalau saya dan Kak Zaimah itu pernah ada di perjalanan yang nggak paham gitu ruang hati itu apa kayak gitu. Terus kemudian kita sama-sama ada di perjalanan yang kok rasanya ada sebuah konflik yang rasanya tidak bisa kita selesaikan, masalah itu keulang-ulang terus, sampai akhirnya kita memutuskan untuk belajar di ruang hati. Dan ketika belajar ternyata kita menemukan banyak kerilitan kayak gitu dengan realita, dengan permasalahan-permasalahan kita, dan ternyata ini keilmuan yang aplikatif banget ketika dipelajarin dan diaplikasikan seperti itu. Jadi jangan berekspektasi sekali belajar langsung selesai, sekali belajar langsung bebek aja, ada itu kayak gitu. Kita tidak membuat ekspektasi seperti itu ya teman-teman ya. Kita cuma ingin sharing bahwa kita udah melewati perjalanan yang panjang di ruang hati, bahwa keilmuan ini udah kita rasain nih, metode pembelajaran di sini udah kita rasain, dan kita ngerasa ini sangat aplikatif banget. Dan mungkin saya akan ngomong gini, saya ya teman-teman ya, saya itu tipe orang yang tidak mudah percaya dengan sesuatu. Saya itu tipe orang yang
ketika ada sesuatu, kalaupun itu saya misalkan ada orang nawarin barang ini bagus loh kayak gitu, masa sih bagus? Nah, saya itu akan ngebuktiin kalau barang itu sekali saya itu merasa ragu dengan barang itu. Kayaknya barang itu tidak sebagus itu deh. Saya itu akan tetap ngebuktiin. Caranya saya ngebuktiin adalah ya saya akan beli barang itu dan saya akan pakai barangnya. Jadi sekalipun saya tidak yakin, saya akan ngebuktiin kalau barang itu jelek. Saya akan ngebuktiin kalau barang itu sesuai dengan apa yang saya sangkain kayak gitu. Prasangkanya saya kan barang itu tidak bagus. Saya akan ngebuktiin nih kalau barang itu tidak bagus. Dengan cara gimana? Saya akan tetap pakai, saya akan tetap beli. Nah, saya itu tipe yang kayak gitu tuh, kayak gitu. Sama dulu waktu di Ruang Hati saya juga kayak gitu tuh. Masa sih di Ruang Hati itu bisa ngasih solusi? Masa sih Ruang Hati itu bisa ngebuat masalahnya saya selesai? Ada banyak keraguan dan karena keraguan itu saya pengen ngebuktiin kalau Ruang Hati itu salah kayak gitu. Teman-teman kebayang ya? Teman-teman kebayang gimana? Gitu. Saya tipe yang kayak gitu. Kalaupun kemudian Ruang Hati itu semua yang Ruang Hati omongin itu udah benar, saya pengen ngebuktiin kalau itu tuh udah benar kayak gitu tuh. Walaupun saya tidak yakin, saya pengen ngebuktiin rasa tidak yakinnya saya kayak gitu. Nah, saya tipe yang kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang kayak gitu ya. Jadi teman-teman juga ada usah langsung percaya juga ya dengan apa yang saya sama Kak Zaimah sampaikan. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, bisa rasain sendiri, bisa buktiin sendiri. Benar nggak sih yang saya dan Kak Zaimah omongin kayak gitu? Gitu sih teman-teman. Gitu kali ya Kak Zaimah ya. Tes Kak Zaimah. Oke, kan akan punya pengalamannya masing-masing ya, ya punya pengalamannya masing-masing gitu kan, dan akan punya step-step masing-masing gitu kan, langkahnya masing-masing itu kan berbeda kan itu ya. Jadi memang bukan sesuatu yang iya, kalau kita nggak ngajarin kita nggak tahu, gitu aja sih sebetulnya itu. Kalau kita nggak memang kita nggak berusaha mengizinkan dan mau melangkah, mau menjalankan itu, ya kita nggak tahu apa yang akan kita temukan, karena memang kita nggak pernah akan tahu kita nemu apa ya nanti di depannya, itu nggak akan tahu. Memang sesuatu yang ya banyak sesuatu yang mengejutkan kadang-kadang gitu, banyak sesuatu yang dan itu akan banyak kalau orang yang memang akan ketemu yang penolakan, nah itu yang akan ketemu seperti itu. Jadi memang ya kalau mau tahu ya dirasain gitu. Jadi ya dicicipin. Nah, kebetulan banget kalau pengen mau nyicipin, kita kan punya agenda itu ya Kak Galuh yang lagi jalanin. Masih mending sih kalau dari zamannya kita dulu sampai yang kalau zaman saya kelas 8 sesi itu 8 sesi ngebayanginnya gini, 8 sesi yang jedanya lama ya, jadi mencerna satu materi pekan ini mencerna satu materi itu kan udah bisa hilang lagi tuh. Nah itu ngembaliin itunya kadang ya perlu waktu lagi. Kalau sekarang pakai sistem yang RPH yang lagi kita jalanin ini sama sistem coachingnya langsung dari dokternya, itu rasanya kan lebih apa ya, waktunya lebih untuk ngenalin itu lebih padat gitu, jadinya ibaratnya tidak terputus-putus banget gitu ya. Kalau zamannya saya yang kemarin kelas 2 bulan itu kan kayaknya lumayan terputus tuh, bisa materi minggu kemarin udah bisa nggak inget lagi tuh kalau nggak karena itu sih. Tapi segala sesuatu kan ya dari situ jadi tahu ada kurang lebihnya, pasti ada plus minusnya, sesuatu pasti akan seperti itu, ada pro dan kontranya, ada plus minusnya. Nah itu karena ada itu ya jadinya utuh gitu. Tapi iya. Benar setuju banget. Kak, kita nggak kerasa udah mau 1 jam nih Kak, kita ngobrol-ngobrol Kak. udah 1 jam aja nih Kak. Oke. Sepertinya yang udah ikut nimbrung. Iya. Sama makasih tadi
Mm-mm. Ya, Kak Dewi. Nah tuh, nggak, semoga aneh ya Kak Dewi ya. Semoga kekhawatiran, overthinkingnya, apa segala macamnya bisa teratasin. Iya, iya, iya. Makasih ya teman-teman semuanya yang udah ikut nyimak obrolan kita malam ini. Nah, buat teman-teman yang belum bergabung dengan ini ya, dengan komunitas Ruang Hati, silakan bisa ikutan bergabung ya di komunitas Ruang Hati. Nanti bisa ini ya, bisa langsung ke profilnya Ruang Hati ya, langsung chat WhatsApp-nya. Saya izin, mungkin sebelum kita akhiri, saya izin menginfokan ulang agenda pekanan kita ya Kak Zaimah ya. Boleh, boleh. Ya. Monggo kali. Jadi teman-teman, jadi ini teman-teman Ruang Hati ada agenda pekanan ya via Zoom dan free ya. Jadi agenda di Ruang Hati free. Temanya mengolah rasa, menemukan pulau di dalam diri atau disebut juga RPH ya, ruang praktek hati seperti itu. Acaranya tiap pekan langsung difasilitatorin oleh founder Ruang Hati, Dr. Steven seperti itu. Sekali lagi acaranya free. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin ikut acaranya, seperti itu, ingin ikut agendanya, sebenarnya ini agenda latihan sih teman-teman ya. Ini agenda latihan mengenal diri yang tadi udah saya sama Kak Zaimah sharingkan ya. Kalau zamannya saya sama Kak Zaimah dulu itu agendanya tuh sampai 2 bulan, ada materinya seperti itu. Ini lebih ringan, RPH ini lebih ringan, ya pekan seperti itu. Nanti bagi teman-teman yang mungkin ingin ikut ya, bagi teman-teman yang mungkin ada keresahan-keresahan, ada permasalahan-permasalahan yang mungkin ingin diselesaikan, tetapi Ruang Hati tidak menyelesaikan masalah, hanya membuat survive aja gitu ya. Gimana kemudian kita bisa cukup survive, cukup baik-baik aja dengan segala permasalahan yang ada, itu nanti akan dipelajari di Ruang Hati. Nanti teman-teman bisa ikut tuh latihannya ya, bisa ikut agenda rutinannya ya. Agenda tadi mengolah rasa, menemukan pulau di dalam diri. Nanti teman-teman bisa cek deh flyernya di itu ya, di story Ruang Hati atau di feed Ruang Hati seperti itu. Boleh juga silahkan teman-teman share ke sebanyak-banyaknya orang-orang sekitar ya yang mungkin butuh info ini agar ada orang lain juga yang terinfo seperti teman-teman ya terkait agenda Ruang Hati ini seperti itu. Nanti bisa langsung ke ini ya, chat di WhatsApp. Saya bacakan aja WhatsApp-nya, nanti bisa teman-teman catat atau nanti teman-teman bisa ke bio-nya ini ya, bio di Instagram Ruang Hati juga bisa langsung ke sana juga. Atau bisa langsung ke WhatsApp 081 234 640636. Atau bisa juga ke WhatsApp satunya berapa ya? Saya lupa sih. Saya ulang ya, 081 234 640636. Nanti bisa langsung ke sana ya teman-teman untuk bergabung di grup Ruang Hati, dan nanti link Zoom-nya akan di-share di grup WhatsApp Ruang Hati seperti itu. Gitu sih teman-teman. Yang belum follow Instagram Ruang Hati silakan follow, silakan share agenda ini ya ke sebanyak-banyaknya orang-orang sekitar. Kemudian jika teman-teman dapat insight, ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil, nanti teman-teman bisa komen-komen ya di kolom chat seperti itu. Dan jangan lupa juga tuh teman-teman nanti bisa ngunjungin YouTube-nya Ruang Hati ya. Udah pada tahu belum? Ruang Hati punya YouTube. Nah, nanti bisa cek ya YouTube-nya Ruang Hati, official Ruang Hati seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek ya ke YouTube-nya, bisa cek-cek di sana seperti itu. Oke teman-teman, makasih ya semuanya buat yang udah nyimak obrolan kita malam ini. Makasih Kak Zaimah udah nemenin malam ini. Makasih ya buat semua teman-teman. Nah, malam ini udah ikutan nimbruk nih. Sampai jumpa ya di agenda Ruang Hati berikutnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Zaimah.